Ketua PKD Provinsi Bali yang saya hormati, Ketua Ahli Bapak Kandim, serta para kasih dari Kementerian Agama atau pengelola Pastaman se-Bali yang berkaitan dengan persoalan rencana penegrian, karena memang di kita adalah hal yang baru dan munculnya regulasinya secara formal di akhir tahun 2014, walaupun kerinduannya dari dulu karena munculnya sedikit ya sudah terlalu lama, bosan mungkin membahas, sehingga regulasi itu muncul tidak diiringi dengan regulasi teknisnya, termasuk panduan-panduan yang dipegang yang disusun oleh Dirjen sedikit agak kurang pas. Mungkin nanti tim yang akan punya urusan yang dimotori oleh Pak Kanwil untuk bagaimana dengan keresahan yang terjadi. Yang pertama berkaitan dengan aset. Pengalaman saya mendirikan madrasah, ketika sebuah madrasah didirikan, dia titip dulu di masjid atau minjam dana orang. Ketika izin operasional itu keluar, dibiayai dari DIPA. Begitu dibiayai dari DIPA, kita pindah sekolah. Ketika pindah sekolah, biaya bangun semua itu terbiayai oleh negara. Cuman sedikit timpang di kita, yang kita sudah bahas waktu rapat kedua, nanti urusan Pak Prof yang punya urusan. Nah, berkaitan dengan aset, di PNA tidak disebutkan bahwa wajib menyerahkan aset. Itu tidak disebutkan. Itu perlu dipahami. Yang wajib dimiliki fasilitas ketika memproses sekolah formal. Berarti kalau dikaitkan dengan pasal berapa itu 14 atau memiliki aset, berarti kita sudah bisa mendirikan, berarti memiliki aset. Aset milik itu tidak disebutkan milik Kementerian Agama. Nanti kalau negeri itu wajib kalau membangun tanah itu harus berada di bawah naungan Kementerian Agama. Itu dibalik nama prosesnya juga tidak gampang. Itu berarti nama yayasan. Nah, karena itu saya juga punya yayasan secara pribadi. Aset saya sekarang 2 hektar sekian. Itu tapi yang 1/4 ini saya akan pakai kantor. Yang di 1/4 saya maksimalkan, dan saya sudah punya tekad ikhlas untuk 1/4 hektar karena saya mau disumbangkan. Karena saya membeli juga dari akal-akalan uang negara. Karena masalah guru, jangan khawatir, walaupun dia guru non PNS, Pak Kanwil dan Pak Kabin, itu bisa diberikan dana operasional dari Kementerian Agama, termasuk sertifikasinya. Kan ada serdosnya, itu bisa diserdos. Kalau saya punya dulu, saya anggap biaya memang dari Kementerian Agama dengan nama guru tidak tetap, honor guru tidak tetap. Di kepala seksi ini kalau bisa mungkin diposkan yang pasraman formal ini, guru-guru honor itu dimasukkan di Kementerian Agama sebagai honor guru tidak tetap. Kan ada itu. Nah, itu kenapa tidak itu, sehingga membantu yayasan yang tadi yang hidupnya mandiri gitu. Nah, ini sebagai salah satu langkah mungkin ke depan, dan saya memang fokuskan karena kebijakan Kementerian Agama kan ingin kita menciptakan. Yang ketiga, prinsip yang tadi pertanyaan dari Singaraja, nanti mau jadi pemangku atau jadi bayan atau jadi suluge kan beda-beda. Prinsip yang paling dikedepankan adalah bagaimana mencetak orang Hindu ke depan. Jadi dokter Hindu, tentara Hindu. Semua pengusaha Hindu. Bukan seperti sekarang, sehingga tujuan dari pendidikan adalah berakhlak dan cerdas, bukan cerdas tapi tidak berakhlak. Sekarang para pengurus pasraman, buktikan sekarang agama bisa membuat orang pintar.
Ini di Amerika sudah diteliti, sekolah yang paling banyak drop out itu diberi setiap masuk itu, sekolah yang paling terbelakang di Amerika. Ini hasil penelitian, ini di World Research kita pernah dibuktikan. Ketika diberikan masukan dengan konsep ini menjadi sekolah yang terkemuka, paling cerdas orang yang paling banyak drop out, paling banyak bodohnya. Dengan konsep itu, coba sekarang buktikan. Itu kita perlu usaha, karena dengan keseimbangan otak ini, dengan melakukan 5 menit sebelum dia masuk kelas dikasih dia tenang dulu, entah itu meditasi, entah itu japa, penyerapan materi jauh lebih bagus. Ini saya sudah praktekkan. Itu masalah. Tolong dipraktekkan, nanti hasilnya pasti berbeda. Gitu. Nah, ini makanya sekolah-sekolah itu tidak mungkin tidak tertarik oleh orang-orang yang ingin merubah generasi. Itu makanya SMA bolehlah tapi dibatasi. Kalau bisa SMA-nya cari yang berkualitas. Nanti sekolahnya jangan di Indonesia, bila perlu ke luar negeri kirim. Itu mau ke SMK, tetapi di dalam hatinya sudah tertanam keilmuan. Itu prinsipnya yang perlu dipahami. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, punya murid datang dari sekolah, jak mau bantu, mau jahit dan cuma si demenatin orang tuanya. Punya murid, orino nyampar, dan orang tuanya lawannya masuk di pasraman. Apa hasil pasraman? Ini yang tidak bisa mengubah karakter namanya. Kalau ini dilakukan, saya yakin umat atau orang ibu itu akan memasukkan anaknya di pasraman kita. Nah, berkait tenaga, dan coba mungkin Pak Kanwil mungkin dulu kebijakan khusus masalah izin. Kalau Permendiknas itu menyebutkan bahwa TK, SD, SMP itu hanya di tingkat kabupaten. SMA itu tingkat provinsi, ke atas baru tingkat. Nah, cuman di PMA 56 itu disebutkan izin operasional, izin pendirian itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal. Memang itu, cuman kami udah rapat waktu yang kedua itu Bali, kita berjuang sama-sama minta kekhususan. Ini kenapa demikian? Saya tahu persis latar belakangnya. Karena mengantisipasi sekolah di luar Bali sangat sulit direspon oleh Kemenak maupun orang lain. Kalau bisa orang ini tidak boleh hidup apa. Itu masalahnya. Tetapi kalau nanti ya itu urusannya di takaran bapak-bapak yang di depan, saya hanya jadi provokator di sini. Nah, itu berkaitan dengan izin nanti sama-sama. Prinsip yang paling ini sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, yang di pertanyaan Pak Rektor, siap dinegerikan, persiapkan diri dari segala PBM itu. Ketika siap, mari kita bersama-sama memikirkan masalah aset. Karena kan tidak mungkin aset atas nama Yayasan A langsung tahu-tahu berubah jadi nama Dirjen Dimasidu. Kan tidak semudah itu merubah. Perlu proses, nanti pun kita coba diregulasi bermainnya, bagaimana nanti para pakar pendidikan untuk mengkaji lebih detail. Nah, termasuk karena masalah tamatan di PMA itu disebutkan yang tamatan dari TK boleh masuk TK, SD, SMP, SMA itu boleh melanjutkan pada sekolah lain yang setingkat lebih tinggi dari sekolah itu. Itu artinya, itu di PMA bunyinya, itu artinya tamatan pasrama negeri boleh melanjutkan ke sekolah negeri atau formal yang lain. Itu sudah ada peraturannya. Itu sehingga tidak harus nanti masuk di AD aja, kuliah di AD. Di AD aja, staf saja belum tentu mencetak ahli-ahli agama. Belum tentu. Unhi ekonomi juga dicetak kan. Ini dan Unhi kalau di AD pedano dan balian. Nah,
Ini berkaitan dengan ijazah. Jika sudah punya izin, tolong didaftarkan karena sampai saat ini murid itu masih di bawah dapodeknya, di bawah Dignas. Nanti supaya tidak bodong dia ketika tamat. Kalau sudah terdaftar di Dignas, nanti kan kemanapun dia masuk boleh. Ini tolong dipahami. Tetapi bagi yang punya SMP, SMA, karena waktunya 3 tahun, jika itu tidak terdaftar di Dapodek, itu akan merugikan murid kita dan orang tuanya. Ini tolong perhatiannya. Nah, terus memang pola yang dipakai ini masih gabung itu. Kalau di Islam ada namanya madrasah, ada namanya pondok pesantren. Kalau madrasah itu dia pendidikannya 70-30, kalau di pondok pesantren 60-40. Rago mengadopsi secara gabung. Sehingga saya mendirikan sekolah, saya sistemkan dengan boarding school. Tetapi yang banyak daftar justru orang Islam dan orang Kristen. Tapi saya batasi juga orang-orang yang begitu karena gratis masalahnya. Sepatu dapat, baju dapat, buku dapat, tidur di sekolah dapat, makan dapat 3 kali gitu. Itu juga mandiri Pak, saya mandiri walaupun nggak punya uang tapi bisa mandiri. Saya bisa berencana 2 hektar, berapa itu 25 kali 72 dengan 2 hektar. Nah ini cerita dulu sekjen ketika mendirikan sebuah sekolah yang bernuansa agama. Caranya adalah tolong administrasikan dulu kepemilikan aset. Karena dengan jadi negeri bukan membubarkan yayasan, prinsipnya. Bukan membubarkan yayasan. Kalau dengan negeri yayasan bubar, aset boleh diambil. Nah, buat aktivitas. Kalau yang punya misalnya TK, SD, SMP, salah satu dinegerikan dulu, yang buat dikelola. Gitu. Sehingga aset ini tetap nanti kalau sudah bisa kembangkan ke dengan yang lain. Aset tetap, ini kan negeri udah free ya kan, dia wajib beli tanah, dia wajib memfasilitasi, beli tanah dia pindah, gak lepas dari kita. Artinya bukan membubarkan yayasan, jangan. Arti dengan argumen kita, misalnya sekolah yang sekarang dipakai sekolah ini adalah untuk pendidikan, apakah asramanya, boarding schoolnya di sana silakan. Sehingga 40-60 tercapai dan pendidikan inteleknya juga tercapai. Itu kira-kira coba nanti terkait regulasi nanti kita sama-sama. Terus yang berkaitan dengan masalah pendirian, apakah di sini kan tidak jelas. Di sana disebutkan 3 tahun berdiri, 3 tahun diberikan izin pendirian. Bagaimana yang sudah berdiri 5 tahun? Bagaimana yang sudah berdiri 6 tahun? Tetapi tidak diberikan izin. Apakah pendiriannya dihitung mulai dari surat izinnya? Dia sudah namatin. Nah, jika ini bisa, nanti pakar-pakar depan punya urusan juga. Nanti tolong ini kita cermati bersama menjadi bahan, karena sampai detik ini sertifikasinya divisi. Nah, kita kalau bisa campur dalam bisnis ini